boleh melakukan tanya jawab nanti dengan baik ke saya pribadi. Namun sebenarnya saya hanya ingin memberikan sharing ya, bukan sebagai orang yang paling menggurui atau yang paling pintar, tidak. Tapi saya ingin sharing dengan teman-teman. Saya ingin memberikan masukan kepada teman-teman bahwa ini sebenarnya bukan keilmuan biasa atau keilmuan yang khusus, tapi ini adalah keilmuan yang teman-teman harus pahami sebagai tolak ukur kita nanti apabila memang kita sudah bekerja silakan, tapi kalau kita belum bekerja, ini menjadi salah satu yang menjadi masukan buat kita bahwa pribadi yang baik ya, itu bisa kita bangun apabila pikiran kita positif. Saya ada cerita satu hal, ada seorang yang bekerja di salah satu gudang atau di salah satu freezer es dalam pendingin daging ya. Jadi dia punya lemari es besar pabrik, tapi isinya adalah pendingin daging. Pendingin daging ini pada saat itu rusak pintunya, jadi penjaganya masuk ke dalam sebuah pendingin daging. Ketika dia masuk dalam pendingin daging, ternyata pintunya malah tertutup. Ya, pintunya tertutup dan dia merasa sangat dingin sekali di dalam pintu tersebut. Setelah dingin sekali dalam pintu tersebut, dia mengirim surat, atau bukan mengirim surat, menulis sebuah surat, apabila nanti pintunya terbuka, maka saya mencintai salah keluarganya, mencintai teman-temannya. Pada suatu ketika itu juga, 1 jam kemudian, ternyata yang terjebak di dalam lemari es pendingin daging ini wafat. Ya, wafat dengan beku di dalam pendingin daging tersebut. Ketika wafat beku itu, ada teman lainnya yang membuka lemari es tersebut, ya, atau gudang pendingin tersebut dibuka, ternyata sudah beku, dan ketika dicek pendingin suhu ruangannya dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal, bukan dalam kondisi sedang dipasang pendingin atau pendingin ruangan. Kenapa dia bisa wafat? Karena cara berpikirnya si pendingin daging tersebut adalah ruangan itu dalam kondisi beku dan dalam kondisi dingin. Pada akhirnya dia wafat dalam kondisi beku tanpa bisa bergerak sama sekali. Teman-teman, dari kisah tersebut saya hanya ingin memberikan masukan atau memberikan arahan atau memberikan motivasi kepada teman-teman. Pikiran dapat merubah segala situasi, teman-teman. Ya, apapun pikiran kita, apapun seluruh bentuk dari sikap kita, ya, itu harus dipahami juga. Jadi kalau umpamanya kita tidak memiliki pikiran negatif, maka jalan kita pada hari itu saya yakini tidak akan pernah negatif, karena pikiran kita yang menggerakkan tubuh kita, apakah akan menjadi positif dan negatif. Itu cerita saya di awal. Untuk selebihnya saya akan memberikan satu teori dulu. Nanti setelah satu teori, nanti saya minta teman-teman untuk praktek. Jadi membuka semua videonya, tidak diam, tidak hanya dengarkan saya. Ya, jadi karena ini bukan materi ya, karena ini hanya teori saja. Ya, teman-teman pasti punya karakter dahsyat. Karakter dahsyat yang saya fokuskan atau yang saya klasifikasi adalah seperti ini. Ya, saya mengklasifikasi pertama, teman-teman kalau umpamanya ingin menjadi seorang yang berpikir positif, pasti harus punya mimpi besar.
Berpikir positif itu pasti punya cita-cita. Berpikir positif bukan hanya berpikir positif tapi diam tidak, tapi punya cita-cita. Jadi kalau teman-teman bermimpi, punya cita-cita, pasti teman-teman harus bermimpi besar. Mimpinya harus besar, ya. Mimpinya harus besar. Ya, setelah mimpi besar, teman-teman harus punya spesialisasi dalam dirinya dulu. Spesialisasi saya apa ya? Oh, saya hanya bisa naik sepeda, Pak, dari ujung jalan, dari ujung rumah saya sampai ke sana. Oh ya udah, jalankan. Bahwa teman-teman bisa naik sepeda, tapi pahami sepedanya itu cara memasang sepedanya itu bagaimana. Itulah mimpi besar salah satunya. Kembangkan jiwa entrepreneur. Teman-teman jangan jadi pekerja, jangan jadi yang bekerja dengan orang, tapi yang bisa untuk memberikan pekerjaan bagi orang lain. Berikutnya adalah teman-teman tolong ciptakan daya tarik, jangan ciptakan daya tarik. Ya, daya tarik itu nanti teman-teman akan ditarik oleh orang lain ya untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan orang lain yang sudah sukses lebih dulu daripada kita. Ya, dan ciptakan daya dorong agar teman-teman bisa mendorong diri teman-teman untuk menjadikan teman-teman memiliki spesialisasi. Terus belajar dan selami detail. Ya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Hari ini saya pun sedang belajar dengan teman-teman, ya, bukan sedang diam, tapi saya sedang belajar. Saya bukan sedang mengajarkan, tapi saya sedang belajar bagaimana saya memberikan masukan kepada teman-teman agar teman-teman dapat menerima apa yang saya berikan. Ya, yang berikutnya kreativitas multidisiplin. Teman-teman hari ini bisa apa? Lakukan. Contoh, seorang Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier itu hari ini kita lihat ya, dia punya podcast, dia punya hitam putih, dia punya acara-acara yang dia lakukan. Tapi ingat, Deddy Corbuzier itu dalam sekolahnya dari SD sampai SMA, saya ingat sekali dia mengatakan bahwa yang penting nilai saya KKM. Bapak Ibu sudah bilang gitu. Yang penting nilai kamu KKM aja. Ya, hanya dapat 6. Benar-benar dapat 6. Selama 9 tahun kalau tidak salah, dia dapat 6. Dapat 6 saja. Ya, tapi yang dilakukan dia adalah dia punya kreativitas. Kreativitasnya apa? Membaca buku asing yang ditulis isinya adalah bagaimana melakukan kegiatan sulap. Ya, berikutnya adalah fokus pada belajar saja, bukan hanya disiplin. Fokus pada belajar. Tegas bahwa orientasi teman-teman adalah untuk melakukan belajar. Berikutnya, pendengar ya teman-temannya, utama malas adalah selalu punya alasan untuk menunda, mendahulukan hal yang kurang penting. Nah, pribadi yang baik tuh kalau ada kegiatan jangan menunda, dahulukan hal yang penting. Ya, nah, mengapa prestasi kita tuh selalu berbeda? Pikiran positif kita ya, padahal semua orang memiliki waktu yang sama, sebulan 572 jam, 168 jam seminggu. Karena apa? Karena kalau kita ada hal-hal yang mendesak, kita suka menunda. Ya, ketika tidak mendesak, maka kita cenderung menjadi pemalas. Ketika penting dan mendesak, jangan ditunda, tapi pandai menentukan prioritas. Ketika tidak penting, tapi mendesak, biasanya kita melakukan yang namanya ya Pak, ya Pak, ya Pak, ya Pak, ya Pak, akhirnya tidak dilakukan. Tapi lakukanlah hal-hal yang terbaik, jangan suka menunda, teman-teman. Ya, nah ini salah satu yang saya berikan menjadi motivasi. Albert Einstein selalu menjadi parameter kita bahwa dia adalah seorang ilmuwan, fisikawan. Ternyata bukan hanya itu, dia adalah salah satu penderita autisme. Ditolak oleh berbagai sekolah dari tingkatan elementary hingga high school, selalu ditolak. Nah ini Habibie Afsyah, seorang yang tidak mampu untuk berjalan, tapi beliau mampu menghasilkan rupiah, ya, dan dia pernah ke rumah saya waktu itu untuk berdiskusi di sekolah saya. Beliau akhirnya datang. Nah ini Bapak Sugiharto, dulu pernah menjadi Menteri BUMN. Beliau kalau teman-teman tahu, dia ada tukang parkir di bioskop Senen. Nah saat ini adalah beliau CEO.
Ya, ini adalah Sarengat. Ya, dia pengharum bangsa dalam hal atletik atau olahragawan. Beliau pernah protes karena namanya Sarengat itu aneh katanya. Tapi akhirnya menjadi. Nah, ini Deddy Corbuzier yang tadi saya katakan, dan ini adalah Buya Hamka. Ya, Buya Hamka itu cendekiawan Muslim yang sekolahnya juga tidak tinggi, tapi dia mengaji dan seluruh Indonesia dia kenal. Nah, dari itu semua, pembukaan itu, saya akhirnya masuk ke dalam materi kita hari ini tentang hipno. Bapak dan Ibu semua, kalau kita pahami, saya tidak ingin hanya mengatakan bahwa kita punya alam bawah sadar, tidak. Bapak dan Ibu semua, saya ingin memberikan pertanyaannya. Apakah Bapak dan Ibu pernah kalau naik motor dari rumah misalkan ke arah tujuan, pernah tidak merasakan bahwa naik motor itu yang menjalankan adalah kondisi orang lain? Nah, jadi ketika kita gas motor, kita merasakan bahwa motor gasnya itu dikendalikan oleh ada yang mengendalikan. Pernah juga tidak ketika kita berjalan dengan motor, kita merasa bahwa kita tuh hanya duduk saja, hanya gas, tiba-tiba sudah sampai, ya? Atau kita sedang melakukan sesuatu kegiatan, tapi seperti kita tidak melakukan apa-apa, tapi kok kegiatan itu dilakukan. Nah, itu yang teman-teman akan mengatakan bahwa yang teman-teman pahami, kadang-kadang kita menjalankan sesuatu itu tanpa sadar, tapi berjalan. Sebenarnya bukan tanpa sadar. Sebenarnya alam bawah sadar teman-teman lebih kuat daripada alam sadarnya. Dan memang dalam perilaku kita, alam bawah sadar lebih menguasai daripada alam sadar. Contoh, teman-teman menulis. Coba menulis dengan huruf yang sama atau dengan kalimat yang sama satu baris dari atas sampai bawah dalam suatu buku, buka bukunya dan lakukan dalam satu buku, bukan dalam satu baris buku. Ya, ketika selesai, apakah teman-teman merasakan itu kita yang membuat atau memang tangan kita yang mengerjakan sendiri? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Kalau merasa bahwa tangan kita yang mengerjakannya sendiri, maka kendali alam bawah sadar memang lebih besar daripada kendali alam sadar. Nah, dalam penelitian, memang alam sadar hanya 12%, alam bawah sadar hanya melebihi atau di atas dari 12%. Sebanyak 88%. Ya, dan pikiran ada otak kiri sama otak kanan, tapi yang mengendalikan itu adalah otak tengah menjadi sebuah tindakan yang menjalankan alam bawah sadar tersebut. Contoh lagi, perhatikan seluruh ucapan maupun lintasan pemikiran yang tidak disadari berpotensi untuk menjadi nilai permanen bagi alam bawah sadar. Nah, teman-teman, kalau dari kecil kita sering mengatakan hal-hal yang tidak baik, berucap ya, hal-hal yang tidak baik, maka saya sarankan itu harus dihentikan, dilatih untuk dihentikan. Kenapa? Karena itu akan membawa perilaku kita pada saat kita dewasa lagi. Menjadi alam bawah sadar itulah yang menguasai alam sadar kita. Nah, itu yang menjadi masalah bagi kita. Itu yang harus dipahami oleh teman-teman. Berikutnya adalah, nah, alam sadar kan teman-teman akan tahu itu adalah panca indera. Tapi alam bawah sadar itu akan menguasai critical area dalam otak kita.
Otak kita itu dibagi dua, ada alam sadar dan alam bawah sadar. Critical area itu ada di tengah-tengah dari alam sadar dan alam bawah sadar. Tadi saya lihat ada foto seorang motivator, mungkin dia tahu dan paham tentang ini, tapi saya hanya mengatakan bahwa critical area yang di tengah-tengah ini akan bisa kita kuasai apabila alam dari dua pikiran kita ini bisa kita kuasai. Kalau tidak, maka critical area ini akan berjalan sendiri. Ya, itu harus dipahami. Nah, ini hipnosis adalah teknik untuk membypass atau memperkecil peran dari critical area yang ada di tengah-tengah dari alam bawah sadar dan alam sadar. Ya, dia membebas, jadi menguasai si alam bawah sadar untuk dibawa ke alam sadar. Tapi jangan salah teman-teman. Jadi yang namanya hipno itu bukan gendam, itu bukan sihir, itu adalah penguasaan critical area, membawa alam sadar ke alam bawah sadar. Nah, yang teman-teman lakukan hari ini, kenapa bisa melek tanpa tidur? Karena critical area-nya sedang dikuasai dan sadarnya sedang dikuasai, sehingga alam bawah sadarnya sedang dikuasai sehingga dibawa ke alam sadar. Ya. Nah, Halo Coach, ini ada request dari Mbak. Silakan. Dari Mbak Lidi. Ini Silakan. katanya presentasinya minta di zoom out. Dia apa? Materi presentasinya minta di zoom out. Oh, minta di zoom out, tidak terlihat ya? Oke. Ya. Makasih Mas Iksan. Ya, sama-sama. Oke, sudah terlihat ya? Oke. Oke, saya ulangi ya. Jadi hipno itu adalah teknik saja, bukan permainan setan atau permainan alam lain. Ini hanya teknik saja untuk membebas atau memperkecil peran dari critical area. Critical area adalah, apa itu critical area? Saya ulangi lagi. Critical area adalah penampungan data sementara, ya, antara si alam sadar dengan si alam bawah sadar. Contoh, teman-teman dari kecil pernah melakukan apa dari kecil? Nah, hari ini akan saya buat untuk mengingat yang ketika kejadian kelas 2 SD, kelas 3 SD bisa. Kenapa? Karena teknik hipnosis adalah membebas itu. Ya, membebas alam sadar dengan alam bawah sadar. Jadi hipno itu apa, Pak? Ya hanya teknik bebas, bukan teknik menjadi orang pelupa, tidak. Ya, coba teman-teman lakukan hipno pada seseorang untuk dibakar tangannya, pasti sadar. Nggak akan sanggup dia untuk tidak menyadari. Terus untuk melakukan hipno itu harus ada 3 fokus. Pertama adalah fokusnya dia tidak boleh menolak sama sekali. Yang kedua adalah paham akan yang dikomunikasikan oleh si hipnoterapis. Yang kedua adalah fokus sekali, ya. Kalau yang hari ini ada yang stres, maka fokusnya berarti terganggu. Nah, yang kedua adalah apa yang dilakukan dalam hipno adalah melakukan sugesti saja. Nah, teman-teman, sugesti inilah yang menjadikan kita bisa meredam diri kita sendiri, ya, untuk berpikir negatif. Masukkan sugesti-sugesti yang positif. Dengan cara apa? Meminta atau mengajak bisa. Ya, ajak tubuh kita. Yang kedua dengan apa? Ini yang nanti saya akan ajarkan, pacing dan leading. Ya, kita harus pasrah dan kita harus pimpin diri kita. Kita harus pasrah dan kita harus pimpin diri kita. Yang ketiga adalah kita harus repetisi, ulangi terus sugesti-sugesti positif kita. Ya, ulangi terus sugesti-sugesti positif kita.
kita. Jangan satu kali, oh udah, nggak bisa, harus diulangi terus. Ya. Nah, terus yang berikutnya adalah kalau teman-teman tidak sendiri atau dibantu oleh orang lain, tentu saja yang orang lainnya bisa bicara dengan kita dengan baik, bahasa yang baik. Ya, bahasa yang baik. Jadi jangan dia tidak bisa melakukan atau tidak bisa bicara, jangan dilakukan untuk melakukan sugesti hipno. Ya, jadi kalau sugesti pribadi, pertama ajak diri kita, ikhlaskan diri kita. Yang kedua adalah pacing dan leading, pasrahkan diri kita, dan lead, pimpin diri kita. Saya bisa, saya bisa, saya bisa. Nah, jadi banyak sekarang itu yang penjual-penjual suka melakukan teori motivasi ya. Tadi ada motivator saya lihat, nah, itu dalam kondisi dia pacing dan leading. Pacingnya bagaimana dia mempasrahkan dirinya, memfaktakan dirinya, lead adalah dia bisa memimpin dirinya. Memimpin dirinya walaupun dengan teriak keras-kerasnya, dia harus pimpin dirinya lakukan itu. Makanya kalau sebagai seorang muslim, kalau mau melit dirinya, biasanya kita harus membaca Al-Quran, berzikir, agar kita bisa melit diri kita kembali bahwa oh this is mine. Ya, kita kadang lupa, kita tidak menjadi diri kita, tapi kita menjadi diri orang lain. Nah, itu untuk mensugesti adalah satu rangkaian kata-kata. Kata-katanya kita rangkai dalam situasi tertentu. Nanti saya akan bawa teman-teman ke dalam pikiran bawah sadar, tapi sekali lagi teman-teman harus di bawah kendali saya dan ikhlas untuk di bawah kendali saya. Kalau tidak, teman-teman akan berpikir bahwa yang masuk ke dalam diri kita itu alam sadar. Kalau alam sadar conscious yang bermain, maka sugesti-sugesti tidak akan pernah masuk. Nah, ini skala ya, skala tes dari setiap klien ya, memiliki tingkat sugesti secara alamiah yang berbeda antara satu dengan lainnya. Ya, yang sangat sulit itu ada 5%. Jadi dari teman-teman di sini ada 20 orang atau 15 peserta, masih ada 5% yang sangat sulit. Yang sangat sulit untuk saya tes sugesti. Nah, tapi ada juga yang sangat mudah 10%. Nah, yang moderat itu di tengah-tengahnya. Moderat itu ya kadang susah, tapi kadang juga sangat mudah. Ada 85%. Ini udah penelitian, dan ini memang terjadi. Nah, otak manusia itu ada 4 Bapak dan Ibu. Ya, mungkin ada yang memahami, saya hanya mengulang saja. Ingat ada 4 yang kita coba rekayasa ya, dari 4 ini dalam kondisi beta, alfa, theta, dan delta. Nah, kondisi hipno itu ada di mana? Kondisi hipno itu ada di beta, ada di alfa, dan ada di theta. Di delta, dia tidur, dia tidak akan mendengarkan kita. Jadi tidak akan sampai pernah. Jadi hindari untuk mensugesti orang pada saat kondisi delta. Hindari kondisi untuk menghipno orang atau mensugesti orang lain dalam kondisi delta. Itu bahaya sekali. Kalau udah dalam kondisi delta ya tidak akan bisa mendengar. Karena orang yang tertidur, terlelap dalam kondisi tidak sadar, berarti dia tidak bisa untuk disugesti. Oke. Saya akan... Nah, ini gelombang otak yang tadi saya sampaikan, ada beta, alfa, theta, dan delta. Ya, beta itu adalah kondisi terjaga masih di alfa, dan kondisi setengah terjaga adanya di theta. 3 kondisi ini bisa kita lakukan hipno. Delta, Anda tidur nyenyak dan ada mimpi, tidak bisa. Ini gelombang otaknya. Ya, apa jadinya kalau Bruce Lee hanya membaca buku kungfu, maka amalkanlah ilmu mulai saat ini juga. Oke, thank you. Saya ingin bermain dengan teman-teman, mungkin bisa dibuka videonya, nggak apa-apa. Kalau boleh saya bermain, nanti terakhir ya, saya akan bantu untuk kita relaksasi sebentar. Boleh kalau teman-teman ingin membuka videonya. Ini ada Pak Diki, boleh dibuka Pak Diki videonya. Ini sepertinya motivator dari
ya, Kartika Dewi, Abdul Salam, Widya Anggraini, Aldi Mas Taruna, Lady Dianto, Dimas Ikfanul, Mirdatul Hasanah, Mas Mahdi Ya, Farmatika. Silakan dibuka videonya. Saya oke ingin. teman-teman, bisa dibuka video, mungkin bisa kalau ada yang mau tanyakan bisa langsung ditanyakan pada coach. Jadi ini ada Mas Dimas nih. Oke, boleh dibuka. Yang bekerja tidak apa-apa, tidak usah dibuka. Mas Dimas, Mas Dimas, Iya, Mas Coach. Dimas, Mas Dimas, aktivitas apa Mas Dimas? Presentasi. Lagi itu sih, Coach, lagi ngerjain skripsi. Oh, lagi ngerjain skripsi. Ya, pribadinya harusnya lebih baik dari yang kemarinnya. Mas Dimas bisa dilihat layar monitornya ya, tapi didengarkan saja. Saya mau lihat bahwa Mas Dimas ini dalam kondisi memang tidak dalam kondisi delta ya. Karena pada kondisi delta Mas Dimas hari ini tidur ya, bukan mendengarkan saya ya. Kalau tidur nanti justru menjadi masalah ya. Nah, Mas Dimas, saya izin untuk menggunakan alam bawah sadar Mas Dimas. Jadi Mas Dimas hanya mendengarkan saya, tidak usah merem, tidak usah merem. Jadi saya izin untuk menggunakan alam bawah sadarnya. Tolong alam bawah sadarnya dibuka, konsentrasikan saja alam bawah sadarnya untuk dikondisikan dengan saya. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan oleh teman-teman sendiri, bukan oleh saya. Oleh teman-teman sendiri, bukan hanya oleh saya. Oke, Mas Dimas, matanya dibuka dulu. Ketika matanya dibuka, Mas Dimas bisa dipejamkan matanya. Dipejamkan matanya boleh? Iya. Buka lagi Mas Dimas. Oke, bisa dibuka ya Mas ya? Bisa dibuka. Ini kekuatan pikirannya Mas Dimas nanti akan merubah semuanya. Jadi sekali lagi bahwa kekuatan pikiran itu akan merubah diri kita sendiri. Karena kalau kita tidak bisa merubah kekuatan pikiran kita tidak akan bisa merubah diri kita sendiri. Ingat, tidak bisa dikendalikan oleh orang lain, hanya kita yang bisa mengendalikannya. Sekali lagi, buka di matanya, izinkan saya untuk masuk, dengarkan, izinkan saya untuk masuk, untuk didengarkan oleh Mas Dimas. Mas Dimas, tolong ditutup matanya. Dengarkan sugesti saya Mas Dimas, bahwa mata Mas Dimas itu saat ini sedang terpejam. Semakin lama terpejam, maka terpejamnya sangat sulit untuk dibuka. Ketika saya ingin buka atau Anda ingin buka Mas Dimas matanya, saya akan tumpahkan lemnya itu sangat banyak, sangat luar biasa banyak. Semakin saya tumpahkan lemnya, semakin menempel matanya dan tidak bisa dibuka dari pejamnya. Saya akan tumpahkan terus-menerus. Bayangkan dalam diri Mas Dimas bahwa tumpahan lemnya itu akan semakin banyak. Semakin banyak, semakin sulit untuk dibuka, akan semakin sulit untuk dibuka. Dan lemnya tidak pernah saya hentikan untuk saya tuang ke dalam matanya, hanya untuk agar matanya tidak bisa dilepaskan. Sekali lagi, ulang itu dalam pikiran Mas Dimas, dan saya izinkan Mas Dimas matanya untuk dibuka secara perlahan-lahan. Sulit ya? Iya, Coach. Sulit. Oke, terima kasih. Pejamkan lagi matanya. Rileks Mas Dimas, rilekskan diri Anda. Hilangkan lemnya saya hentikan, sudah saya buang lemnya, dan lemnya itu sudah saya lap semuanya, saya bersihkan, saya berikan air, dan semua lemnya juga sudah terbuang, dan mata Mas Dimas sebenarnya sudah tidak ada lem, jadi sudah siap untuk dibuka. Silakan lemnya dibuka atau matanya dibuka, karena lemnya sudah tidak ada. Sangat mudah dibuka ya. Jadi sekali lagi, kekuatan pikiran itu luar biasa. Walaupun dalam online ini mata saja bisa tidak terbuka karena memang pikiran kita masing-masing.
Nah, teman-teman sekali lagi bahwa bahwa pikiran kita itu menjadi bukti bahwa bisa merubah situasi dari tubuh kita semuanya. Ya, dari tubuh kita ya. Hipno hanya salah satu media. Sebenarnya ini bukan hipno. Kalau saya hipno hanya namanya saja. Tapi sekali lagi bahwa ini adalah kekuatan pikiran teman-teman semua. Kekuatan pikiran dapat merubah semuanya. Dapat merubah semuanya. Coba Mas Dimas sekali lagi tangannya diangkat ke layar kalau boleh. Nah, jarinya saya mau lihat, jarinya ada 5 ya. Nah, jarinya ada 5, antara jempol sama telunjuk boleh direkatkan. Jempol dengan telunjuk direkatkan. Iya, direkatkan. Sekarang dibuka lagi Mas Dimas. Dibuka lagi, bisa ya? Direkatkan lagi. Iya, direkatkan lagi, dibuka lagi Mas Dimas. Iya, direkatkan lagi. Iya, sekarang direkatkan. Ya, silakan Mas Dimas merem, pejamkan matanya, bayangkan bahwa jempol dan telunjuk yang merekat itu sudah terekat dan tidak bisa untuk dibuka. Semakin mencoba untuk dibuka, semakin saya tuang lem ke rekatan itu dan lemnya akan semakin banyak sehingga semakin mencoba untuk dibuka, semakin sulit untuk dibuka. Semakin coba untuk dibuka, semakin kuat Mas Dimas membuka, maka akan semakin sulit untuk dibuka. Bayangkan itu terus-menerus, bayangkan itu terus-menerus dalam diri Mas Dimas. Mas Dimas boleh buka pejaman matanya. Silakan dibuka pejaman matanya, silakan dibuka jempolnya. Bisa nggak dibuka itu? Susah. Susah? Iya. Oh, susah sekali ya, Mas ya. Oke, kalau susah sekali, silakan konsentrasi ke tangannya itu. Konsentrasi, hilangkan semuanya, relax, hilangkan semuanya, lupakan apa yang saya nyatakan kepada Mas Dimas, hilangkan, lupakan, dan silakan kembali lagi ke semula, boleh dibuka jempol dan jarinya. Ya, terima kasih. Ini hanya online ya Mas ya, belum Ya. saya pegang. Kalau saya pegang sama sekali akan berbeda. Nah, sekarang saya tanya sama teman-teman semuanya, adakah yang ingin bertanya? Silakan. Cukup 30 menit saya memberikan, selebihnya saya berikan materi kepada teman-teman. Silakan yang ingin mendiskusi, diskusi langsung, tidak usah lewat chat, silakan. Silakan Mas Ihsan, kalau ingin diskusi teman-teman. Ya, silakan teman-teman yang ingin bertanyakan langsung kepada Coach Teddy, bisa dibuka mic-nya, open mic. Mbak Lika, Mbak Dewi, ada Mas Aldi, Mas Taruna, Diki bisa aktif nih. Kartika Dewi, Lady Dianto, Mas Padi Farhan, Mas ada siapa nih? Ada Mirdatul Hasanah. Yuk, jangan segan-segan untuk ditanyakan. Silakan kalau yang mau berdiskusi dengan saya, ya, karena kekuatan pikiran teman-teman itu lebih, ada yang diskusi nih, Mas Iksan lewat chat. Kartika Dewi, apakah Ya. ini permanen? Saya tidak paham dengan pertanyaan Kartika Dewi, apakah yang dimaksud dengan permanen itu, ya, apakah yang dimaksud dengan permanen itu saya tidak paham. Nah, nanti lebih baik kita bertanya lagi, jadi bisa di slide ini bisa dibuka nggak apa-apa. Tapi begini, sugesti itu adalah tadi yang saya sampaikan ya, memasukkan kalimat ke dalam critical area, ya, masukkan kalimat ke dalam critical area. Sugesti yang diharapkan untuk permanen itu ada. Contoh, pasti teman-teman mendengar ya, tadi adanya pengobatan orang yang tadinya bisa merokok atau orang yang tadinya merokok menjadi tidak merokok. Ya, itu sugesti yang permanen.
sugesti yang memang dimasukkan ke dalam diri kita. Tapi sekali lagi bahwa sugesti itu bisa tidak permanen. Kalau sudah sudah masa bodoh lagi dengan pikirannya sendiri, dengan dirinya sendiri. Ya, jadi sugesti hipno pada saat dia dilakukan hipno, dia akan permanen pada saat itu. Mungkin satu hari, 2 hari akan permanen. Tapi ketika masuk hari keempat, ketika dia melihat orang lain, maka hipno ini tidak akan bekerja. Makanya kemampuan seseorang untuk merubah pikiran, untuk melakukan stimulus kepada critical area subconscious seseorang, maka biasanya akan digabungkan dengan agama. Kalau digabungkan dengan agama, maka itu akan menjadi permanen. Tapi kalau umpamanya kita masuk hanya ke dalam hipno saja, itu permanennya tidak akan persentasenya akan sama dengan untuk kembali ke awal. Saya pernah melakukan hipnoterapis dengan beberapa klien, ya. Contohnya hipnoterapis melakukan pengobatan rokok, pengobatan takut dengan kecoa, pengobatan takut dengan cicak gitu. Itu tidak permanen, memang hanya 5-10 hari. Ketika itu ya tetap saja takut. Tapi sebenarnya yang saya lakukan bukan menghindari cicaknya, tapi ketika dia dekat dengan cicak, dia terbiasa dengan cicak. Jadi dia tidak takut lagi dengan cicak gitu. Tapi ketika dia merokok, rokoknya itu dia jauhi, saya mencoba untuk membantu dia membenci rokok itu gitu, bukannya menyenangi rokok gitu. Jadi kebalikannya antara terapi dengan cicak dan kecoa dengan terapi dengan rokok gitu, Mbak Kartika. Mungkin kalau ingin diskusi langsung nggak apa-apa, saya terbuka saja, bukan hanya di chat. Silakan Mas Ihsan. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Diki nih. Mohon izin tanya Coach, bagaimana cara kita mengkondisikan alam sadar kita secara spesifik agar kita punya kendali agar terhindar atau melindungi diri dari energi dan sugesti negatif, baik dari individu maupun lingkungan atau komunitas. Bagaimana cara kita memulihkan alam sadar kita secara spesifik agar kita punya kendali, ya, agar terhindar. Sekali lagi, tadi ada 3, Mas Diki. Saya selalu ingatkan tadi ada 3. Sebentar ya. Nah, ini dia. Ini saya selalu pakai, selalu gunakan untuk sebentar. Ya, sebentar ya. Mungkin bisa dilihat. Sugesti dalam, kalau ditanya tadi tentang hipno, ini saya pakai hipno dulu ya, nanti saya akan gabungkan dengan yang lain. Sugesti dalam hipno itu pasti pertama adalah Bapak dan Ibu harus ajak dulu dirinya. Ya, sebagai seorang anak muda pasti mengajak diri itu susah ya. Nah, meminta dirinya itu untuk melakukan sesuatu yang baik itu pasti susah, karena kita nggak tahu gitu. Makanya pasti kita butuh orang untuk masukkan sugesti. Kita ajak dulu diri kita, minta diri kita. Yang kedua, kita pacing, kita pace. Kita pastikan kita punya orang yang bisa kita tiru. Ya, kalau saya, terutama saya meniru Nabi Muhammad, paling tinggi buat saya. Setelah itu pasti saya meniru ayah dan ibu saya. Ya, dari kita bisa pacing itu, dari kita meniru mereka, maka kita bisa ngelit diri kita, bisa memimpin diri kita, pimpin diri kita, pimpin dulu. Ya, kalau kita ikut dengan lingkungan kita, berarti kita tidak bisa memimpin diri kita. Nah, kalau kita sudah melakukan 3 itu, kita repetition, kita ulang terus, ulang. Pastikan kita bisa mengulang. Kalau kita tidak bisa mengulang,
hilang lagi sugestinya. Hilang lagi sugestinya. Ya, 3 hal ini yang harus kita lakukan sebenarnya untuk kalau metodenya hipno. Tapi sekali lagi, repetisi itu tidak akan pernah bisa kita lakukan secara normal kalau tidak ada campur tangan agama. Nah, jadi kita harus ada campur tangan dengan agama kita masing-masing. Kalau kita sebagai seorang Muslim, kita repetition dengan ibadah kita. Ya, siapa yang mempacing kita, siapa yang mempacing kita, misalnya Nabi Muhammad, maka leadlah diri kita untuk kita bisa meniru Nabi Muhammad itu. Maka kita akan bisa mengkontrol diri kita dari lingkungan yang buruk dan dari hal-hal yang tidak baik selama ini. Nah, itu yang bisa saya jawab untuk Mas Diki. Silakan yang lain. Masih ada waktu 15 menit, ini masih ada teman-teman, silakan kalau mau berbicara. Mungkin Mas Diki sebagai seorang motivator ya, itu ada gambarnya, itu luar biasa. Selamat Mas Diki, mudah-mudahan terus lancar. Yang lain silakan, saya tunggu. Coach, Ya, Dimas. saya ingin bertanya. Ya, silakan. Ini bagus begini. Ya. Bagaimana cara kita mensugesti diri kita ketika pikiran kita itu lagi kacau, lagi nggak tenang? Bagaimana cara mensugesti diri kita itu menjadi tetap stabil gitu? Oh, kita bagaimana mensugesti diri kita agar tetap stabil ya. Sekali lagi saya berbicara kalau sudah tentang hipno tadi kan 3 hal tadi ya. Kita ajak, terus kita cari faktanya, kita cari faktanya, kita lead diri kita, terus kita ulangi repetisi. Ya, jadi itu saya selalu menggunakan itu. Nah, Dimas ini bertanya bagaimana cara ngajaknya, Pak. Nah, ya, maka tadi saya katakan, Mas Dimas, kalau umpamanya kita dalam kondisi stres, kacau, kalau tidak ada agama, hipno ini tidak kita campur dengan agama, maka untuk mengajak kita akan kesulitan sekali, sangat sulit sekali. Ya, kita mengajak diri kita. Paling gampang itu adalah kita ngajak orang, dah, gampang banget itu, gampang. Tapi kalau kita ngajak diri sendiri, itu susah sekali. Susah sekali. Nah, caranya mengajak diri sendiri bagaimana? Yuk, masuk ke dalam agama kita masing-masing. Yang biasa membaca Bible silakan, yang biasa membaca Al-Quran lebih silakan. Yang biasa membaca kitab lainnya silakan. Yang biasa berzikir boleh. Nah, setelah kita berzikir, itu sudah melihat diri kita itu. Secara tidak langsung. Sudah di-lead, kita sudah dipimpin oleh diri kita sendiri. Nah, biasanya kalau yang stres itu bukan Mas Dimas, bukan memimpin diri itu, dipimpin oleh stresnya, dipimpin oleh kejadian itu. Jangan sampai seperti itu. Gitu. Ya, jadi saya harap teman-teman juga, termasuk Mas Dimas, kalau ingin memimpin dirinya, kembalilah ke agama kita masing-masing. Agar kita menjadi yang lebih baik. Hipno adalah salah satu jalan agar kita tetap dalam koridor pribadi yang baik. Ya, gitu Mas Dimas. Teman-teman silakan. Baik, terima kasih Coach. Ya. Oh, ini yang lain nggak? Lika, Dimas Taruna, ini dengan Mahdi Farhan, Mirdatul. Mungkin masih kelihatan atau sedang menyimak. Oh iya, atau terbengong-bengong kali ya. Silakan. Iya. Tapi asal jangan tidur ya. Kalau itu dan kondisinya delta itu, saya nggak bisa ngomong kan. Delta. Oke, teman-teman yang lain mungkin ayo. Silakan. Mas Iksan di mana ini? Di rumah? Saya kebetulan sedang di luar Coach, jadi melanjutkan pekerjaan di kantor. Karena sekarang ada kegiatan luar tuh, lanjutin di luar.
Oke. Silakan teman-teman. Lady Dianto, Mahdi Farhan, Mirdatul Hasanah, saya tidak mendengar ini. Aldimas Taruna, Lika, saya tidak melihat. Kartika Dewi tadi saya sudah lihat chatnya. Teman-teman yang lain, ya kayak ya mirip seperti Mas Dimas lah. Saya persilakan. Atau kita lihat lagi satu-satunya. Siapa yang bisa saya bawa ya? Nanti 5 menit terakhir saya mohon izin sama Mas Iksan. Teman-teman harus mendengarkan salah satu musik. Nanti akan masuk ke dalam sugesti teman-teman sendiri. Di sugesti teman-teman akan kita bangun lebih baik. Mas Dimas, tolong dibuka lagi slide-nya. Mas Dimas? Oh, kamar mandi. Ah, iya. Sudah skripsi? Sedang skripsi? Iya, Coach. Oh, skripsi di mana kampusnya? Di Universitas Brawijaya. Brawijaya Malang ya? Iya, Malang. Rumah di mana sekarang? Sekarang lagi di Malang sih, Coach. Lagi di Malang. Brawijaya ya. Jurusannya apa? Psikologi? Bukan, teknologi industri pertanian. Oh, teknologi industri pertanian. Oke, cuma teknologi industri pertanian khususnya masih bisa untuk dikoreksi oleh ini tipe yang seperti Mas Dimas ini adalah teman yang atau bagian dari yang bisa diajak kompromi ya. Kompromi itu bukan berarti hal yang negatif, tidak, tapi bisa diajak kerjasama dalam suatu aktivitas kegiatan. Saya yakin Mas Dimas bagian daripada organisasi ya. Iya. Ya, kelihatan sekali. Karena kalau tidak berorganisasi maka sulit untuk bisa mengikuti emosi orang lain. Nah, sebentar Mas Dimas ya, satu lagi nggak apa-apa, ditutup aja dulu, nanti kita buka lagi slide-nya. Ada pertanyaan, Mirdatul Hasanah. Optimis akan keberhasilan. Apa maksudnya nih? Bagaimana memotivasi diri agar kita selalu tidak malas dan optimis akan keberhasilan? Iya, Mirdatul Hasanah, seperti tadi yang saya sampaikan, tapi saya juga ingin memberikan informasi sebenarnya. Bagaimana cara kita memotivasi diri? Ini yang paling sulit ya, buat anak-anak yang menjelang dewasa, kalau saya bilang. Menjelang dewasa, remaja, dan menjelang dewasa. Sulit sekali untuk melit dirinya. Caranya adalah, pertama adalah kenali diri. Ya, lama Pak kenali diri. Ya bagaimana mengenali diri? Kembali lagi ke diri kita dulu. Pandai-pandai kita untuk mengenali diri kita. Diri kita itu siapa? Ya, diri kita bagaimana? Ya, apa yang menjadi keinginan buat diri kita? Ya, nanti kita jangan melakukan hal semuanya bukan sesuatu yang memang diinginkan oleh diri kita. Kalau kita tidak menginginkan sesuatu, jangan dilakukan. Jika kita ingin menginginkan sesuatu, lakukan. Nah, cuman terbentur Pak dengan keinginan orang tua, kita harus menjalankan. Biasanya itu keinginan orang tua dengan keinginan kita harusnya sinkronisasinya ada, komunikasinya ada. Jadi teman-teman di sini komunikasi dengan orang tua untuk menyatakan bahwa ini keinginan kita. Oh nggak bisa Pak, orang tua saya itu sepertinya tidak bisa mendengarkan keinginan saya. Kalau tidak bisa mendengarkan keinginan teman-teman, berarti teman-teman harus melakukan dua hal. Lakukan keinginan orang tua, lakukan keinginan kita. Maka akan ada komunikasi yang mantap. Setelah udah dilakukan dua-duanya, komunikasi dengan orang tua. Komunikasi. Nah, cuman catatannya satu. Kedua hal itu harus dilakukan secara positif. Contoh, orang tua inginnya kita mengerjakan PR. Kita mengerjakan pekerjaan rumah.
Tapi kita inginnya jalan-jalan ke mall itu kan sesuatu hal yang negatif dan positif. Itu tidak mungkin. Tapi kalau dua-duanya positif, contoh, orang tua inginnya saya kuliah di kedokteran, tapi saya inginnya kuliah di teknik, Pak. Saya harus dua-dua. Enggak, lakukan aja yang dilakukan kuliah kedokteran. Ketika nanti dokternya dapat, teman-teman ingin kuliah teknik, gunakan dari uang kuliah. Nah, setelah kuliah tadi, kuliah, kerja, gunakan kuliah lagi. Oh, kelamaan kalau sebagai perempuan, Pak. Kalau kita punya keinginan, silakan. Tapi kalau kita tidak punya keinginan itu, maka kita harus menyesuaikan dengan tempat kita berteduh, yaitu orang tua. Dengan begitu, maka motivasi diri dan malas tidak akan menjadi bagian dari diri kita sendiri. Yang saya pastikan adalah tolong dekati orang tua kalau memang itu terjadi, dan ikhlas, pasrah, tadi pacing, leading, pimpin dirinya untuk mengikuti hal tersebut. Ya, itu Mirdatul Hasanah. Nah, untuk Diki, nah, untuk bagaimana kita bisa menyerap sugesti-sugesti positif, sama, kenali saja diri kita. Kenali saja diri kita. Ya, banyak sekarang dalam kondisi pandemi ini, orang bukan menjadi dirinya. Banyak sekali. Banyak sekali. Kenali diri kita, kembali ke diri kita masing-masing, berikan hal yang positif buat diri kita, kenali, ajak, pacing, leading, repeat, ulangi, ulangi, ulangi. Dengan mengulangi sesuatu hal yang positif, maka energi-energi positif di kanan kiri pun pasti akan masuk dan datang. Tapi kalau energi kita buang, tiap hari kita memikirkan hal yang tidak baik, maka dengan otomatis hal-hal negatif pasti akan sampai ke diri kita. Begitu ya, Mas Diki ya. Teman-teman, tolong dibuka soundnya, didengarkan. Saya ingin memberikan sugesti pada teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendengarkan sugesti ini. Tolong semuanya, seluruhnya mendengarkan. Mas Iksan boleh mengikuti. Enak. Mudah-mudahan bisa menjadi masukan bagi teman-teman untuk menjalankan aktivitas teman-teman sehari-hari. Silakan didengarkan musiknya, sugestinya akan saya masukkan. Mohon dibuka alam bawah sadarnya. Izinkan saya untuk masuk ke dalam alam bawah sadar teman-teman. Izinkan saya untuk mengelola emosi teman-teman. Maka emosi teman-teman pun akan menjadi lebih baik karena teman-teman sendiri, bukan karena saya. Silakan didengarkan. Mudah-mudahan teman-teman berkenan dan mohon berkenan mendengarkan. Masukan saya. Izin teman-teman, hari ini kita melaksanakan yang namanya kegiatan perubahan pribadi yang baik. Perubahan pribadi yang baik bagi teman-teman, dan teman-teman bisa lakukan apabila teman-teman merasakan sendiri. Rasakan dari dalam tubuh teman-teman, rilekskan, tutup mata teman-teman saat ini juga. Silakan ditutup. Duduk pada tempat yang paling nyaman buat teman-teman. Duduk pada tempat yang paling nyaman. Sendiri tubuh kita ke tempat tersebut. Hirup napas kita. Jangan dalam sebanyak 3 kali. Hirup, tarik, buang dari mulut. Hirup, tarik lagi dari hidung, buang dari mulut. Hirup lagi dan buang dari mulut.
Izinkan saya untuk mensugesti tubuh teman-teman, mulai merasakan dari ujung kaki yang paling bawah, dan merasakan lebih nyaman, rasanya dingin, tapi sejuk. Kaki yang tadinya dari mulai telapak kaki, ujung jempol, mengarah ke tumit, yang tadinya kaku, saat ini lebih rileks, lebih nyaman. Rasa itu pun akan naik pada betis teman-teman, betis belakang maupun betis depan. Dirasakan juga naik ke dalam dengkul teman-teman atau lututnya, sehingga paha teman-teman pun mengikuti rasa dingin dan sejuknya. Diikuti juga hingga ke perut, sehingga pinggul teman-teman yang tadinya juga pegal merasakan hal yang lebih baik. Perut yang tadinya ada mules, ada rasa sakit, hilang semuanya, sehingga dada teman-teman pun merasakan lebih indah dan lebih nyaman. Merasakan juga ke arah tangan kanan, tangan kiri, yang tadinya pegal, dari mulai ujung jari berjalan ke arah siku, rasakan dingin, sejuk sekali. Rasakan pelan-pelan, akan diikuti oleh bahu teman-teman dan leher teman-teman pun hingga ke kepala. Dan teman-teman mulai rasakan indahnya leher yang tadinya sangat pegal. Perlahan-lahan pegalnya akan hilang, sehingga rasa pusing yang tadinya ada di dalam kepala perlahan-lahan akan hilang. Sambil mendengarkan musik, silakan teman-teman merasakan seperti adanya di hamparan hijau, lapangan hijau luas, ada tumbuhan hijau, lapangan hijau yang luas, rumput-rumput bertebaran, sehingga teman-teman bisa menghirup udaranya dengan segar. Silakan dihirup selama sebanyak 3 kali. Setelah dihirup, silakan teman-teman mendengarkan lagunya hingga habis. Yang muslim boleh mengucapkan asma Allah, yang non-muslim bisa menyesuaikan. Tetap dalam memejam matanya. Ketika musiknya habis, silakan buka pejaman matanya secara perlahan. Lahan sekali. Silakan nikmati musiknya. Teman-teman boleh buka pejaman matanya secara perlahan-lahan sambil menghirup udara segar. Teman-teman kembali harus memiliki pikiran yang positif setelah tubuh kita
lebih bugar dari biasanya. Iya. Terima kasih Mas Iksan. Sama-sama Coach. Kita sudah di penghujung waktu nih teman-teman. Bagaimana kalau kita tutup aja kelasnya Coach? Ya, silakan. Oke, terima kasih kepada teman-teman dan Coach Dedi yang telah memberikan materi dan pelatihan pada sore hari ini. Semoga ilmu ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih juga kepada semua peserta yang telah hadir. Sebelum saya tutup kelas ini, saya mengingatkan buat teman-teman bisa mengisi review kelas ini agar teman-teman bisa mendapatkan poin dan poin tersebut bisa teman-teman gunakan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan lain yang ada di Rumah Saya Kerja. Buat teman-teman yang cari kerja juga bisa, teman-teman bisa cek di rumahsaykerja.com, pilih lowongan pekerjaan, bisa teman-teman bisa apply pekerjaan sesuai minta bakat kalian, sesuai regional juga bisa. Oke. Untuk dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan pada pertemuan sore hari ini. Stay safe and stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Jadi teman-teman ya. Terima kasih RSK. Selamat sore. Terima kasih.